Selama 3 hari sejak tanggal 17 Maret lalu, Gedung Sabuga Bandung menjadi arena tongkrongan anak-anak muda Bandung. Di Sabuga ini mereka harus punya maksud dan tujuan yang jelas. Apalagi kalau bukan untuk mengikuti audisi Indonesian Idol 2006. Gempar Galung, pemuda yang datang jauh-jauh naik Vespa dari Cianjur ini berhasil lolos ke babak selanjutnya. Pas Mas Indranya bilang ke GG, selamat ketemu di Jakarta. Itu Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghadirkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan jangan lupa pemirsa, seperti biasa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik G spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita, dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Leni Marlina dan Bambang W. Soeharto menemukan cinta sejati di usia tuanya. Audisi Indonesian Idol 3 di Bandung tak kalah seru dengan kota-kota lainnya. Chris Patih tak mau dilangkai oleh juniornya seperti Samsons. Sahrul Gunawan tinggal selangkah lagi menikahi Zaskia Audia Meka. EL membuat pesta kejutan buat Dea di hari ulang tahunnya. Vina Panduwinata kepingin sudah lemak namun dilarang oleh suaminya. Pemirsa, hidup di dunia hanya terjadi sekali. Namun menemukan cinta di dunia bisa terjadi berulang-ulang kali. Mantan bintang film kenamaan Leni Marlina membuktikan hal itu. Bahkan cinta datang di usianya yang sudah separuh baya. Leni menemukan cinta keduanya pada diri aktivis HAM Bambang W. Soeharto yang kemudian menjadi suami keduanya. Kandasnya rumah tangga Leni yang pertama tidak membuatnya jera untuk jatuh cinta lagi. Nah pemirsa, simak kemesraan yang terjalin antara Leni dan Bambang serta bagaimana cara mereka menyatukan dua keluarga besar mereka, tentunya hanya di Gospot. Kalau cinta datang pada usia lanjut, apa rasanya ya? Tanyakan saja pada Leni Marlina. Bintang film yang berjaya di era tahun 70-an ini kembali menemukan cinta di usianya yang ke-45 saat bertemu dengan Bambang W. Soeharto. Sebetulnya kalau hati sih sama ya dengan yang muda ya. Dulu muda kita tuh sama gitu. Tapi kan kita ada pemikiran-pemikiran yang harus betul-betul ke depan, jauh ke depan gitu. Kalau cinta di hari tua tuh jadi segala faktor banyak dipikirkan. Pertemuan Leni dengan tokoh Kosgoro dan aktivis HAM yang akhirnya menjadi suami keduanya ini tak lepas dari jasa seorang teman yang mengenalkan mereka. Setelah bertatap muka, rasa cinta itu timbul perlahan-lahan. Waktu ketemu itu saya umur 45 ya Mas. Mas 5 menjelang 56 jelang 56, jadi kita beda 11 tahun. kurang. Kurang ya, terus udah gitu saya juga punya anak 3, Mas Bambang 7. Saya juga waktu itu kan saya sudah sendiri lama jadi tapi orang tidak tahu gitu bahwa saya sudah sendiri gitu. Mas Bambang juga duda gitu. Nah, setelah ketemu September itu terus berproses, nah, lama-lama rasa kasih sayang kita yang saling kasih sayang ini meninding bagaikan bola salju, makin lama makin besar gitu ya, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak saya rencanakan, tidak saya prediksi. Sempat gagal membina keluarga, Leni kemudian berketetapan hati untuk membangun hidup yang lebih baik bersama Bambang beserta ke-10 anak mereka. Terus cinta itu dibina terus. Nah, itu kan lahirlah satu konsep gimana membina ini, harus ada keharmonisan. Kita berdua khususnya memberi tuntunan kepada anak-anak bagaimana menghilangkan gap komunikasi, bagaimana menghilangkan misinformasi
yaitu seringnya kita menjelaskan secara terus terang dan transparan. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita sukai, dan apa yang kita tidak sukai. Nah, itu saya kira suatu hal yang kelihatannya biasa, tapi memang sulit. Diam-diam, Bambang ternyata punya satu trik andalan supaya istri tetap lengket yang bisa berimbas pada kelangsungan cinta mereka. Dan juga Mas Bambang paling sering itu bikin sajak yang bagus-bagus, kadang-kadang nge-SMS yang indah-indah. Semenjak aku bertemu engkau, seluruh kehidupanku berubah. Tanyakan kepada semua orang, dan semua orang menyatakan bahwa aku tidak seperti yang ini. Sebenarnya aku bertemu dengan dia, si ratu saya ini. Tidak perlu saya memberikan kesulitan-kesulitan saya, mencurahkan kesulitan-kesulitan saya kepada siapapun juga. Karena semua kebutuhanku ada di dirinya. Semenjak aku bertemu dengan Leni Marlina, aku merasa sangat bahagia. Aku ingin mencoba menyenangkan hatinya sepanjang apa yang saya bisa. Pemirsa, audisi Indonesian Idol selalu membawa kemeriahan di setiap kota persinggahannya. Dan kota Bandung tidak luput dari kemeriahan itu. Di sisi lain ada saja ulah dan gaya anak-anak Bandung untuk menggait perhatian juri, terutama bagi si juri killer Indra Lesmana. Komentar jujur terkadang pedas dari para juri Indonesian Idol setidaknya menempa para kontestan agar bisa bertahan menghadapi persaingan di dunia nyata. Seperti Krispati yang punya strategi khusus supaya tidak gampang terlindas oleh band-band baru yang bermunculan. Selama 3 hari sejak tanggal 17 Maret lalu, Gedung Sabuga Bandung menjadi arena tongkrongan anak-anak muda Bandung. Di Sabuga ini mereka harus punya maksud dan tujuan yang jelas. Apalagi kalau bukan untuk mengikuti audisi Indonesian Idol 2006. Gempar Galung, pemuda yang datang jauh-jauh naik Vespa dari Cianjur ini berhasil lolos ke babak selanjutnya. Pas Mas Indranya bilang ke GG, selamat ketemu di Jakarta. Itu udah nggak kepikiran lagi apa-apa. Akhirnya ya langsung sujud syukur lah pokoknya. Ya ingat orang tua terus semuanya sama Tuhan. Allah SWT, aduh Gusti, ini senang banget pokoknya. Banyak cara yang dilakukan peserta untuk mencuri perhatian juri. Tidak hanya dengan kualitas suara yang yahut, tapi juga dengan kostum kocak bak seorang badut. Tapi ujung-ujungnya keputusan jurilah yang berlaku. Yang jelas sih yang kita cari adalah seorang yang bisa punya yang kelihatan memang punya minat dan dedikasi yang tinggi di dalam dirinya untuk menjadi seorang penyanyi profesional dan seorang bintang gitu. Bukan yang hanya iseng-iseng ya siapa tahu gue menang gitu ya atau apa. Kita pengen nyari orang yang memang punya attitude yang kelihatan bahwa ya hidup gue emang buat nyanyi. Ajang Indonesian Idol tahun ini dapat berjalan lancar berkat dukungan Penin Bank. Tentunya kami membutuhkan partner yang solid ya, terutama dari segi finansial. Kedua juga mereka mempunyai image yang sesuai dengan acara kita. Dan saya kira Panin sebagai bank papan tengah yang saat ini tetap mempunyai image yang baik, cukup terjaga, di tengah krisis pun mereka juga survive. Cocok gitu dengan image Indonesian Idol. Ya ini kan merupakan suatu kehormatan ya dan juga merupakan suatu kesempatan yang langka karena kami yakin bahwa Indonesian Idol ini akan memberikan dampak pemasaran juga buat Panin sehingga dapat meningkatkan citra dan juga pemasaran dari produk-produk retail Penin Bank ke masyarakat di seluruh Indonesia. Jebolan Indonesian Idol tentu akan semakin meramaikan peta musik Indonesia yang sudah semakin padat. Coba saja Anda perhatikan dalam kurun waktu setahun bermunculan sejumlah band seperti Krispati, Ungu, dan Samsons. Tampaknya Samsons yang muncul paling buncit justru lebih unggul dibandingkan Krispati. Krispati udah punya benang merah sendiri, mungkin Samson juga punya benang merah sendiri. Jadi menurut kita memang kalau mau dilihat dari segi popnya aja sih sama band lain pun juga sama Padi pun juga pop gitu loh. Secara gamblangnya kan pop yang universal, tapi kalau kita kembali ngeliat benang merahnya itu beda. Krispati itu vokalisnya punya suara yang beda gitu ya.
dalam arti dia nuansanya rhythm and blues gitu. Kita coba masukin itu ke band, yang mana bandnya adalah pop. Di mana kan mungkin Mas-mas juga ketahui bahwa R&B itu lebih